Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawab. Ibu-ibu, bapak-bapak, sidang jamaah majelis ilmu maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, maghrib ini kita telah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan menunggu isya kita isi dengan kajian agar ada yang bisa kita bawa berupa ilmu yang bisa kita praktekkan. Bapak Ibu, bulan kemarin kita mengkaji tentang nama Allah As-Salam. Kita sudah mengkaji Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan terakhir kita mengkaji As-Salam. Allah menyebut dirinya dengan As-Salam, yang artinya Maha memberi keselamatan. As-Salam. Allah memberi keselamatan itu, maka Rasulullah mengajarkan kita untuk berzikir, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Bahkan nanti ada 8 surga. Salah satu surga itu namanya surga Darussalam, yaitu kampung kedamaian, kampung keselamatan. Maka kemarin untuk menjemput apa yang sudah kita pelajari bulan lalu itu, kita katakan cara mempraktekkan nama Allah As-Salam itu adalah dengan menyelamatkan diri kita dari sifat-sifat yang buruk. Jadi ada 3 caranya bagaimana kita mempraktekkan atau mengamalkan nama Allah As-Salam. Karena Asmaul Husna itu bukan hanya dipakai untuk berzikir. Faman ahsaha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama, yang menghafalnya, yang mempelajarinya dan mempraktekkannya masuk surga. Jadi kajian kita terhadap nama-nama Allah ini bukan hanya dikaji, tapi juga kita praktekkan, baik saya yang menyampaikan maupun Bapak Ibu yang mendengarkan. Maka As-Salam itu cara mempraktekkannya, pertama kita menyelamatkan diri kita dari sifat-sifat buruk, sifat-sifat yang Allah haramkan. Yang kedua, kita menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Yang ketiga, kita menyelamatkan orang lain dari bahaya lisan kita dan dari bahaya tangan kita. Itu 3 cara mengamalkan sifat dan nama Allah As-Salam. Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk pada setelah As-Salam apa? Al-Mu'min. Nah, ini sengaja kita buat kaji kita ini beruntun, ya, agar sistematis. Jadi setelah As-Salam, nama Allah berikutnya adalah Al-Mu'min. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Mu'min itu
itu ada dalam Quran sebanyak 22 kali. Jadi dalam Quran ini ada kata al-mu'min sebanyak berapa? 22 kali. Dari 22 kali itu 21 menjadi sifat manusia, satu yang menjadi sifat Allah. Jadi dari 22 kata mukmin atau al-mu'min, 21 dinisbahkan kepada manusia, satu dinisbahkan kepada Allah. Yang 21 itulah yang kita kenal dengan orang mukmin. Al-mu'min itu artinya orang yang keimanannya mantap, itu mukmin. Berbeda dengan alladzina amanu. Kalau alladzina amanu itu orang yang keimanannya masih oscillating, masih naik turun. Kadang khusyuk sembahyang, kadang tak kena samba di rumah, kadang tak kena pintu garasi ala tutui atau alun, kadang tak kena pagar tadi ala tutui alun, kadang sholat. Itu alladzina amanu. Kalau al-mu'min itu orang yang keimanannya sudah mantap. Itu dia, itu bedanya. Jadi beda al-mu'min dan alladzina. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang mukmin atau orang yang alladzina amanu? Alladzina amanu itu diterjemahkan dengan orang yang beriman. Jadi kalau mukmin itu terjemahannya tidak beriman. Mukmin itu terjemahannya ya mukmin. Kalau alladzina amanu itu terjemahan orang yang beriman. Nampaknya Bapak Ibu orang mukmin ya. Mudah-mudahan ya. Itu 21 kali orang mukmin. Jadi kata mukmin 21 kali menjadi sifat manusia. Manusia yang keimanannya sudah mantap. Sedangkan satu kali itu menjadi sifat Allah. Nah, ketika dia melekat pada Allah, dia bukan lagi berarti orang mukmin, karena mungkin Allah mukmin. Nah, yang satu kali ini yang ada pada surat Al-Hasyr ayat 23, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'min. Amin. Jadi sifat Allah yang al-mu'min itu cuma satu kali, yang artinya Allah maha memberi keamanan, atau Allah yang maha memberi rasa aman. Itu mukmin. Jadi mukmin itu cuma satu, yang dinisbahkan kepada Allah, yang artinya Allah yang memberikan rasa aman. Kalau 21 kepada manusia. Kenapa cuma satu? Kenapa manusia 21, Allah cuma satu? Ini kata ulama, kalau sakit mahal atau murah? Mahal. Karena dari mukmin yang 22 kali kata mukmin dalam Al-Quran hanya satu dinisbahkan kepada Allah, maka rasa aman dari Allah itu mahal. Baik Bapak Ibu, sekarang mari kita lihat. Kalau tadi secara etimologi bahasa artinya al-mu'min, Allah memberi rasa aman. Jadi saya kalau sedang takut-takut, zikirnya ya mu'min, ya mu'min, ya mu'min. Itu yang berkata itu seorang sufi namanya Yazid Al-Bustami. Kalau zikir dengan
ya mukmin, ya mukmin, ya mukmin, kita merasa aman. Berzikir ya mukmin. Sekarang mari kita lihat apa makna mukmin secara epistemologi, secara istilah. Kalau secara bahasa tadi Allah Maha memberi rasa aman. Sekarang secara istilah. Faqala al-mufassirun, menurut ulama-ulama tafsir, al-mu'min huwa Allahu alladhi ja'ala al-amna wa asbabah. Al-mu'min itu adalah dialah Allah yang memberikan rasa aman dan sebab-sebab rasa aman itu. Jadi Allah yang memberi rasa aman, sebab aman itu juga Allah yang memberi. Apa sebab aman? Apa sebab aman? Rumah sebab aman tak? Rumahmu pagarnya lagi tinggi, alhamdulillah aman. Itu rumah Allah yang memberi rasa aman itu. Sebabnya juga Allah yang memberi. Ambo kama-kama kalau pagi malam-malam aman, soalnya ambo lagi pakai auto. Mobil itu Allah yang memberi. Jadi rasa aman itu Allah. Saya kalau di samping suami berjalan rasa aman saya. Kalau berjalan di samping suami saya aman. Suami itu yang memberi aman itu Allah yang memberi. Jadi Allah al-mu'min itu yang memberi keamanan dan sebab ini kalau tidak dibaca bahasa Arabnya nanti salah. Fala yu'dha illa minhu ta'ala wa huwa alladhi wahaba li ibadihi al-amna min adzabi. Tidak ada rasa takut itu kecuali dari Allah. Jadi rasa takut itu berasal dari Allah. Maka kalau kita ingin berlindung dari rasa takut, berlindunglah dari Allah yang menciptakan rasa takut itu. Wa wahaba li ibadihi al-amna min adzabi, dan dia memberikan kepada makhluknya rasa aman dari azabnya. Jadi yang mengamankan kita dari azab Allah itu bukan amal kita. Yang mengamankan kita dari azab Allah itu bukan sholat kita, tapi Allah itu yang mengamankan kita dari azab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian kata ulama, wa wallahu alladhi yanzilus sakinata fi qulubi ibadihi. Allah al-mu'min itu Allah yang menjadikan tentram dalam hati hamba-hambanya. Jadi al-mu'min itu yang memberikan aman, yang memberikan sebab-sebab aman, dan yang memberikan tentram, dan yang memberikan sebab-sebab tentram. Itu dia al-mu'min. Apa bedanya aman sama tentram? Apa bedanya aman sama tentram? Kalau aman itu terkait dengan fisik, kalau tentram itu terkait dengan jadi orang yang aman dan tentram secara fisik dia baik, secara hati dia baik. Itu kan dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kalau sudah kita pahami apa itu Allah yang al-mu'min, sekarang
bagaimana cara mempraktekkannya di kehidupan kita. Nah, itu yang penting. Kaji ini yang penting. Sudah tahu Allah itu Al-Mu'min, yang memberikan rasa aman, yang memberikan rasa tentram. Ini bagaimana cara mempraktekkan, mengamalkan sifat Allah yang Al-Mu'min itu. Nah, caranya kata ulama, pertama, kita harus menjadi sebab aman bagi orang lain dan lingkungan kita. Itu yang penting. Jadi kita Bapak Ibu, dimanapun kita berada, kita harus menjadi sebab aman bagi orang lain. Di mana tak pendapat di mungkur rumah ibu itu aku aman. Tak kaya. Di mana tak otopak di mungkur rumah apa? Tidak aman tuh Pak. Mungkur rumah apa tuh? Iya. Jadi kita menjadi sebab aman bagi orang lain. Siapa minjam pinti ibu tuh dah aman dah kabar dia gitu. Dah aman gitu ibu payah balik ibu. Dah aman dah hilang hasil. Berarti di mana kita berada, orang jadi khawatir, orang jadi takut semua. Ya. Ada nggak orang begitu? Ada orang yang kalau dia datang, orang langsung pegang HP-nya, langsung pegang sakunya, ya. Langsung lihat motor, sudah balik dia, sudah keluar dia dari penjara, langsung orang kunci pintunya, ya. Itu kita tidak menjadi sebab aman bagi orang lain. Jadi mempraktekkan Allah yang Al-Mu'min itu caranya bagaimana? Kita di mana ada orang aman dah. Siapa minjam binti apa batang? Apa tu aman tu. Kalau apa tu minjam binti, janji tanggal 7 tanggal 8 ada balian aman tu. Begitu. Dia kita harus menjadi sebab aman. Dimanapun kita berada, kita membuat aman orang lain. Nah, yang pertama. Yang kedua, sebagaimana definisi dari Al-Mu'min tadi, menjadi Allah yang memberi keamanan dan Allah yang memberikan tentram. Yang kedua, kita harus menjadi rasa tentram bagi orang lain. Di mawa adom kurang tentram ya. Jangan sebaliknya, di mana kita ada orang takut, bahkan anak takut sama dia, ya. Bahkan anak ini ada masalah parenting sekarang. Orang tuanya izin nak apa pai dulu yo 5 hari dinas ke luar kota. Apa kata bapaknya, kata anaknya? Ini apa lagi? Dapat sebulan. Balik-balik. Ya, ketika orang tuanya jauh, anaknya merasa aman. Ketika orang tuanya datang, apa kata anaknya? Dia lagi, dia datang lagi. Begitu. Ya. Juga begitu istri dan suami. Suaminya pergi, istrinya merasa aman. Suaminya pergi, istrinya merasa tentram. Iya kan? Suami juga begitu. Istrinya pergi, merasa tentram. Banyak macam. Ya? Ada begitu Pak? Itu berarti kita tidak menjadi sumber ketentraman. Jadi jangankan ke orang lain, di keluarga kita saja, kalau kita ada orang tidak aman dengan kita, tidak tentram. Itulah dua cara mempraktekkan sifat Allah yang Al-Mu'min. Pertama apa tadi? Menjadi
menjadi sumber keamanan bagi orang. Yang kedua, menjadi sumber ketentraman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa sudah saya pernah sampaikan sini atau tidak? Mudah-mudahan belum. Itu ada sebuah riset ilmiah yang merisetnya, yang menelitinya itu guru saya, Profesor Dr. Kamarudin Hidayat, seorang guru psikologi, guru besar psikologi di UIN Jakarta. Dia melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang membuat orang aman dan tentram. Sudah? Belum ya? Jadi dia melakukan survei. Yang jelas ini bukan survei politik. Kalau survei politik bisa jadi dikicuh-kicuhan. Ini survei akademis. Dia melakukan survei terukur dalam random sampling. Dia tanya kepada orang-orang apa faktor yang membuat orang itu aman, faktor yang membuat itu tentram, orang itu tentram. Ternyata surveinya itu memang berbanding lurus dengan ajaran Islam. Nah, ternyata yang pertama dijawab orang apa kira-kira? Kalau ibu ditanya apa faktor pertama yang membuat tentram? Kira-kira? Banyak titik. Oh, banyak titik, ya. Ternyata faktor pertama dalam survei itu, faktor pertama yang membuat tentram orang itu adalah, katanya, having a good family, punya keluarga yang baik. Ini dia faktor pertamanya, Pak Ibu. Faktor pertama orang tentram itu apa? Punya keluarga yang baik, punya anak-anak yang soleh, punya istri yang solehah, punya suami yang soleh, punya keluarga, anak, keponakan, cucu dan lain sebagainya yang baik-baik, dan termasuk punya tetangga yang baik. Itu ternyata faktor ketentraman orang. Kalau tidak punya keluarga yang baik, tidak tentram hidup. Nah, maka saya sering itu bercanda dengan kawan-kawan PNS. Ada PNS jam 4 sudah pulang kantor, ikut jam 8 masih di kantor juga. Kenapa itu? Malas pulang. Kenapa? Tidak nyaman dia di keluarga, tidak nyaman dia di rumah. Dia malas pulang. Sehingga jam 8 sudah diusir oleh satpam, pulang oleh Pak, kami ke Pak Ilai, baru pulang. Karena dia tidak nyaman di rumah. Karena istri tidak baik, anak-anak tidak baik, keluarga tidak baik, tetangga tidak baik. Maka tanda orang yang keluarganya baik itu adalah dia ingin cepat pulang. Itu. Ada teman saya dapat SPPD 5 hari, nginap di hotel berbintang. Selesai tugasnya masih ada jatahnya 2 hari nginap, dia pulang. Masih selesai, masih 2 hari nginap di hotel berbintang, kok pulang? Lebih enak tidur di rumah dengan istri, dengan anak-anak, walaupun hotel berbintang. Jadi orang itu ingin cepat balik. Kalau PNS dia, kalau kerja dia menunggu jam 4. Nah, itu punya keluarga yang baik dan tetangganya juga baik. Tetangga baik. Maka ternyata kata Prof. Kamarudin Hidayat itu, pagar terbaik rumah itu bukan tembok. Jadi pagar terbaik rumah itu bukan tembok, tapi pagar terbaik rumah itu apa? Piring dan sendok. Itu pagar terbaik. Mau kasih unjuk yang piring yang di pagar itu. Piring dan sendok itu artinya
suka berbagi dengan tetangga, itu pagar terbaik. Kalau masak nasi goreng yang tak bau, dia agih sendiri. Tak bau di rumah sampiang, agih sendiri. Tak bau di rumah mungkung, agih sendiri. Mata bau kira-kira agih sendiri. Nah, itu namanya memagar rumah dengan piring dan sendok. Jadi bukan tembok. Kalau Bapak Ibu banyak rumah yang dipagar dengan temboknya tinggi-tinggi, tapi karena tidak dipagar dengan piring dan sendok, dapat maling juga masuk. Tapi ada rumah di kampung misalnya, itu tidak ada pagarnya, rumahnya tidak ada pagarnya. Kadang orangnya pergi ke pasar, pintu rumahnya tak ada kunci, ya. Tapi karena pagarnya piring dan sendok, dan dijaga oleh tetangganya, ya. Itu pagar piring dan sendok. Tembok itu kalau ibu menjemur pakaian hujan hari, tembok nak kemangkit jemuran ibu. Tapi kalau ibu pagar rumah ibu dengan piring dan sendok, kalau hari hujan, yuangkitnya di tetangga jemuran ibu. Bu, di jemuran ibu hari hujan bu, Allah mau selamatkan. Itu karena memagar rumah dengan piring dan sendok. Jadi itu memiliki keluarga yang baik. Rasulullah begitu. Rasulullah itu keluarganya baik-baik, anaknya salehah, istrinya soleh, ya, saudara-saudara sahabatnya baik-baik. Nah, itu yang pertama. Jadi having a good family, punya keluarga yang baik. Yang kedua, apa yang kedua? Faktor ketentraman yang kedua apa? Kira-kira. Nah, jawaban dari penelitian dari responden ternyata faktor yang kedua adalah having a good job, punya pekerjaan yang baik. Jadi punya keluarga yang baik. Yang kedua, faktor orang tentram itu punya pekerjaan yang baik. Apa tolak ukur pekerjaan yang baik? Apa kira-kira? Pekerjaan dianggap baik kalau apa? Kalau gaji juga ada. Kalau halal. Kalau halal. Banyak orang yang gajinya besar, pendapatannya besar, tapi kalau pekerjaannya nggak baik dan tentram hidup. Ada orang Pak, banyak waktu apa, banyak lebihnya Pak, banyak lu waktu apa, karena jawab Pak, adalah apa Pak, adalah takut dia. Ternyata bandar narkoba itu kan banyak uangnya tuh. Makanan proyek, ya. Mucikari, pekerjaan haram itu banyak yang uangnya banyak, tetapi tidak tentram hidupnya karena pekerjaannya tidak baik. Ada orang yang pekerjaannya baik, akan coba Abu ketua musaji, ya, ditanya, pada gaji ketua musaji Pak, pada gaji ketua musaji Pak, tak bagaji loh, awak nama mayit di bulan. Tapi karena pekerjaannya baik, tentram gitu. Jadi pengurus majelis taklim, karena pekerjaannya baik, tentram. Sekarang ini tolak ukur malu itu bukan halal. Tolak ukur malu itu gaji. Saya pernah bertanya pada seorang Bu, lakar aja anak Bu, payah deh, alas kan? Agar aja Bu, malu menyebut malu, atuh, yo malu atuh, guru honor, gaji yang merah tuh, malu.
Halal enggak? Kalau halal bangga. Begitu. Anak ambo honor di balai kota, gaji 1 juta, tapi halal. Bangga. Karena yang melakukan pekerjaan halal sekarang mulai bangga. Banyak orang melakukan yang haram bangga. Pejabat-pejabat yang dipakaikan rompi oranye oleh KPK itu coba lihat di TV One, di Metro TV, masih sempat-sempat dadah ke kamera. Ya, haram yang dilakukan bangga, usul dan bangga. Ya. Kenapa kita melakukan pekerjaan yang halaman? Padahal itu adalah faktor dari ketentraman kita. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, yang ketiga, apa kira-kira? Yang ketiga itu dijawab, faktor ketiga itu adalah having a good community, punya komunitas yang baik, keluarga baik, pekerjaan baik, komunitas teman-teman baik. Jadi teman-temannya baik, teman arisan baik, teman kantor baik, teman apa lagi? Teman di grup WA baik. Jadi kalau ada di grup WA ini grup yang suka menggunjing-gunjing, keluar saja lah dari WA grup itu. Katakan maaf, kamu keluar yo, izin left grup. Karena tidak ada untungnya kalau kita masuk ke grup-grup WA yang tidak baik. Jadi komunitas teman kita baik. Maaf, banyak contohnya di artis banyak. Suaminya baik, pekerjaannya baik, tapi karena temannya tidak baik, ambilnya suaminya dikawan. Ya, kan macam gitu. Kenapa? Karena keluarganya sudah baik, pekerjaannya baik. Kalau teman-temannya tidak baik, teman-teman yang tidak baik ini akan merusak pekerjaan kita, akan merusak keluarga kita. Jadi faktor yang ketiga itu ketentraman adalah teman-teman yang baik. Rasulullah itu teman-temannya baik. Makanya Rasulullah itu memanggil temannya dengan sahabat. As-sahabah. Sahabat itu artinya berpelukan. Sahabat itu secara bahasa artinya berpelukan. Ibu-ibu kalau nampak orang dari jauh, ibu, kalau dia berpelukan nampak dari jauh, cik atau dulu? Cik. Itu sahabat itu berpelukan, sudah menyatu. Itu sahabat Rasulullah itu. Dan jumlah sahabat Rasulullah itu diyakini 124.000 orang. Berbeda-beda pendapat ulama, tapi yang paling kuat itu 124.000 orang kita ambil. Dari mana itu? Dari Haji Wada. Ketika Haji Wada, Rasulullah mengundang sahabat-sahabatnya, datanglah 124.000 orang. Apa-apa? Bara sahabat Pak? Bara sahabat apa? Dia 10 orang. Itu pun 10 orang, yang 5 orang menunggu jawab di mereka. Itu sahabat. Itu tidak sahabat, sahabat Nabi begitu. Perang kata Nabi, dia perang. Maju, mundur, itu sahabat. Bahkan sahabat Nabi itu tidak berani mendahului Nabi. Bahkan ditanya tentang yang pasti saja tidak berani. Apa kata Nabi pada sahabatnya? Sahabatku, berapa jumlah kaki unta? Para jawabnya? Berapa jumlah kaki unta? Berapa jawabnya? 4. Kalau sahabat Nabi enggak? Rasul yang kamu yang lebih mengetahui. Jadi bentuk itu sahabat Nabi itu ke Nabi. Sampai ditanya saya tidak berani dia, padahal tak tahu jawabannya. Itu ada sahabat Nabi. Nah ini asli lewatnya, nanti marah orang kedokteran saya. Nabi berbekam. Setelah Nabi berbekam, apa kata Rasulullah? Tolong, kan ada darahnya tuh. Tolong amankan darah ini.
Ini darah tidak boleh disentuh orang, buang jauh-jauh ke tempat yang tak bisa disentuh orang. Pergi sahabat, membuang. Balik lagi, sudah aman, sudah. Pokoknya aman Nabi, sudah saya buang ke tempat yang tak bisa disentuh orang. Kemana kamu buang darah saya? Ke perut. Itu kata saya, ke perutku Nabi, aku minum darah. Begitu cinta sahabat Nabi itu kepada Rasul. Dan orang yang banyak sahabatnya itu tanda orang baik. Dan sahabat yang baik itu adalah faktor dari ketentraman. Yang ketiga, yang keempat, apalagi yang keempat, keluarga baik, pekerjaan baik. Yang ketiga, kawan-kawan sahabat baik. Apa yang keempat? Yang keempat itu faktor tentram adalah punya kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik. Ibu, bapak, keluarga baik, pekerjaan baik, kawan-kawan baik, tapi gigi sakit. Sudah kata tentram gitu. Jadi punya kesehatan yang baik. Nah, kita percepat. Yang kelima itu adalah bebas dari tekanan hutang. Nah, itu yang kelima. Begitu. Pernah Nabi berhutang? Pernah Nabi berhutang? Pernah. Nabi pernah meminjam 2 ekor onta kurs dan dibayar dengan 2 ekor onta gemuk tepat pada waktunya. Jadi berhutang boleh, tapi bayar tepat waktu. Kalau berhutang tidak dibayar tepat waktu, tidak dihitung-hitung besar pasak daripada dia, tidak tentram hidup. Yang keenam, rasa syukur. Utang tidak ada, badan sehat, pekerjaan baik, keluarga baik, teman-teman baik, tapi rasa syukur tidak ada, tidak tentram. Rasa syukur penting. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah iman. Nah, iman inilah implementasi dari Allah yang Al-Mu'min. Jadi Bapak Ibu, balik kita pada kaji kita yang pertama tadi, Allah itu Al-Mu'min yang memberi ketentraman dan sebab ketentraman, yang memberi keamanan dan sebab keamanan. Jadi keluarga yang baik sebab tentram. Siapa yang memberi? Allah yang memberi keluarga yang baik. Maka doakan keluarga kita, doakan yang baik-baik. Doakan kedua orang tua, anak-anak, suami, istri. Lah ya Pak, doakan istri apa Pak? Kadang-kadang orang lain berdoa bini suka, dan doa ibu lain berdoa suami. Lain. Mudah-mudahan itu. Jadi Allah yang memberi. Tetangga yang baik Allah yang memberi. Kesehatan Allah yang memberi. Ya, apalagi teman-teman Allah yang memberi, pekerjaan yang baik Allah yang memberi. Nah, itulah Allah yang Al-Mu'min. Baik, kita lanjut bulan depan. Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Itu pasangan Anis Rasidah. Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Apa pula arti Al-Muhaimin ini? Kita ulas bulan depan insyaallah. Qul hadza ala qaumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.